apakah apa yang kita pikirkan Konglo nggak pikirkan? Nah saya berpikiran seperti gitu. Konglo mikirin. Kalau Konglo mikirin, Konglo merasa kayaknya bohwat ini. Kayaknya saya nggak bisa ini untuk ngejaga saham saya. Ya udahlah, daripada saya rugi lebih banyak, ya saya biarin aja. Nah logiknya kan seperti gitu. Tapi Konglonya nggak melakukan hal seperti itu. Dia malah beli sahamnya yaitu Pak Pepe gitu kan. Buyback berapa T kayak gitu. Kenapa dia melakukan hal itu? Artinya dia visioner kayak gitu. Dan dia pede. Ya udahlah, saya ngerasa oke, serangannya si suami ini udah dihina habis gitu kan. Nggak ada lagi yang bisa dihina, dosanya udah nggak ada yang keluar lagi. Tinggal apa? Tinggal good newsnya aja. Oh ternyata suaminya udah nggak pulang malam, udah nggak clubbing, udah nggak rokok, tiap minggu ke gereja, rajin gym. Nah kan tinggal good newsnya doang. Jadi saya ngerasa oke, kalau nyangkut pun sama Pak Pepe, kalaupun nyangkut ya udahlah besok cut loss 15% toh nggak masalah kayak gitu kan. Orang juga udah terkapar juga, tanggung. Nah dari sana ya saya ngerasa ya itu bottom. Smart money-nya segala macam, orang over fear, kayak dunia udah mau kiamat. Tapi kalau MSCI masuk frontier sih kiamat sih kita gitu. Ya, luckily seharusnya enggak. Dan Pak Prabowo ngeposting, nah udah bottom nih, udah masuk terus kan. Terus udah masuk, udah cenderung stabil. Saya top up cash-nya saya yang ada semua, top up. Lagi main golf sama teman, tiba-tiba Pak Prabowo foto sama konglo-konglo lainnya. Nah itu kan sending message lagi kayak gitu. Pak Prabowo udah directly ngomong ke konglo-konglo, tolong jaga kita dari antek-antek asing kayak gitu kan. Nah, jadi saya ngerasa, wah ini momentum bagus, deploy semua kayak gitu. Dan ya God lucky dapat momentum seperti kayak gini. Jadi it could be life changing moment untuk teman-teman yang berani ambil kayak gini. Karena kalau MSCI udah oke, nah nanti MSCI bilang oke, kita sudah tinggal di satu rumah lagi kayak gitu kan, kita nggak jadi cerai. Nah ketika itu teman-temannya pas ketemu suaminya gimana? Aduh kamu tambah ganteng, nggak mungkin dia ngomong jelek depan suaminya kan. Moody's akan ikut, FTSE akan ikut, dan Konglo akan play lagi. Jadi kalau misalnya tesisnya ini bermain dengan baik, artinya kita akan the beginning of the bull market yang seperti tahun lalu lagi. Dengan catatan MSCI-nya oke terlebih dahulu. Tapi kalaupun nggak oke, ya udah kita udah masuk di bawah, dia naik ya mentok-mentok BEP, nggak jadi untung. Tapi kalau misalnya benar kita double atau triple. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Tepuk tangan buat Egi. Oke, saya berikan pertanyaan ke floor, sebutkan namanya dan dari mana. Ayo, ada pertanyaan nggak? Ya silakan Pak, baju putih. Tes. Oke, selamat siang Koheng. Salam kenal, saya Alex dari Jakarta. Pertama saya terima kasih kepada Koheng ya, sudah berani showing up sehingga mengubah spektrum cara berpikir masyarakat kita bahwa kita tidak perlu, maksudnya ada pekerjaan lain selain 9 to 5, business as usual, tapi sekarang juga bisa menjadi seorang trader gitu. Mungkin ada 2 pertanyaan ya Koheng ya. Yang pertama Koheng, sebagaimana kita ketahui secara statistik keberhasilan menjadi seorang trader itu less than dari 10% kok. Yang menjadi pertanyaan saya adalah sebenarnya apa sih the biggest factor gitu ya bagi seseorang itu untuk menjadi seorang trader gitu kok. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui bersama kok ya, sekarang marak sekali influencer di dunia finansial dan juga stock market gitu kok yang beredar di dunia media sosial. Nah mungkin Koheng bisa membagikan sedikit tips gitu, bagaimana kita memilih mentor ataupun influencer yang tepat gitu kok ya, untuk menemani perjalanan kita sebagai seorang trader. Dimana ya banyak mungkin kita melihat oknum-oknum di luar sana yang secara tidak langsung ataupun secara langsung menjadikan anggota membernya sebagai exit liquidity gitu. Mungkin itu saja, thank you Koheng dan Pak Moderator. Oke, langsung saya jawab ya Pak. Silakan Heng. Oke, kalau yang pertama ya,
what I can say adalah kebanyakan orang tuh sebenarnya tahu kalau sahamnya ini mau naik atau mau turun. Mereka itu rata-rata tahu loh kalau kamu ngomong ke orang-orang. Cuman satu hal yang mereka selalu ngedeny, yaitu mereka cenderung jadi subjektif. Nah ini hal yang cukup sulit. Misal, kalau berdasarkan tesis yang tadi saya ngomongin segala macam, orang tahu kalau ini seharusnya udah bottom. Udah cukup untuk kita masuk. Cuman karena ada orang yang udah kebanyakan cash, saya ketika momen itu saya ngobrol sama banyak fund. Mereka mayoritas itu pegang cash. Mereka itu rata-rata ngejualin barang-barang mereka. Jual di ARB, mereka jual aja sebisanya. Kenapa mereka ngejual? Mereka takut karena uncertainty. Terus kemudian ketika mereka jual, saya nanya posisi mereka gimana. Mereka jawabnya adalah bear market banget nih, Indonesia selesai. Jadi kalau kamu nanya rumput akan menjawab kalau rusa adalah penghancur hutan dan singa adalah penjaga hutan kayak gitu. Tapi kalau kamu nanya orang normal, nanya rusa akan jawab singa adalah penghancur ekosistemnya. Jadi tergantung persepsinya dan semua itu sebenarnya membuat kita kacau. Makanya dari itu kita harus ada pendirian sendiri dan pendirian itu harus membuat kita tetap objektif. Punya posisi itu membuat kita sangat subjektif. Jadi kebanyakan orang itu gagal ya dikarenakan nggak objektif. Punya barang, ngerasa barangnya itu paling bagus, barangnya itu pasti naik. Kalau orang ngomong jelek dia pasti terhina kayak gitu. Padahal nggak ada yang hina dia, orang kan cuma debat kayak gitu kan. Nah itu satu. Terus kalau yang kedua mengenai influencer ya, gimana yang ngomongnya ya? Oke, put it like this aja. Tugasnya setan itu menggoda. Tugasnya kita ya nggak tergoda gitu. Kalau kita digoda setan, ya salahin kenapa kamu? Kan nggak bisa. Kayak misalnya suami istri, suaminya nggak bisa saya lihat LC-nya jadi kayak gitu kan nggak bisa gitu. Mana diterima, ditabok juga gitu kan. Nah tapi kan kenapa kita tergoda gitu. Sama dengan hal mau influencer kayak mau siapapun itu, ya itu tugasnya mereka menggoda. Tugasnya kita ya menahan diri dan verifikasi. Mungkin itu doang sih yang bisa saya jawab sih. Oke, tapi kamu sadar nggak Heng, kalau kamu mungkin ada beberapa orang yang menganggap kamu sebagai influencer sekarang, walaupun kamu tidak berencana ke sana sebenarnya. Pertanyaannya apa tadi? Bahwa kamu tuh sekarang bisa jadi adalah influencer. Iya, cuman saya sih nggak suka jadi influencer sebenarnya. Jadi saya sebenarnya pengen jadi trader aja sih. Jadi kemunculanku di publik ini sebenarnya nggak lama. Saya emang dari awal itu hitungannya udah nggak muncul lagi. Udah pensiun, tapi ada momentum bagus dan I'm trying to proving something lah. Gue mau prove sesuatu. Nge-prove-nya adalah trading itu bukan scam. Trading you can make money. Trading itu nggak judi yang klik-klik doang. Tapi trading itu bisa berdasarkan data kayak gitu. Dan trading itu bukan hoki doang. Trading bisa mengubah hidupmu. Trading can change your life. Trading can be a profession. Jadi itu yang saya berusaha proving. Dan so far, dan yang terakhir saya berusaha proving, grup itu komunitas tidak seharusnya di abuse. Komunitas itu penting karena tanpa komunitas rata-rata nggak bisa hidup. Kayak komunitas itu kayak jari kalau saya sebutnya gitu kan. Jari telunjuk, kelingking, segala macam. Nah kalau komunitasnya solid, dikepal itu tonjoknya kuat. Nah makanya saya nggak setuju dengan komunitas rata-rata di abuse. Dan orang ketika udah percaya dengan suatu influencer, suatu kripto itu di abuse. Abusifnya apa? Jadi exit liquidity. Kalau enggak ditanggapin lagi, semenjak dia purchase udah ditinggalkan. Nah itu yang berusaha saya prove. Dan saya melihat sekarang udah proven banyak orang yang udah mulai rajin muncul di komunitasnya, leadernya udah mulai rajin nge-live, ngomong mau exit barang juga mereka takut-takut kayak gitu. Dan retail udah pada ngerti, wah ini dia lagi pom-pom, ini dia mau exit nih, dia udah beli di bawah duluan dia ngomong. Nah orang udah pada ngerti poin itu. Dan ketika poin itu sudah terdeliver dengan cukup baik, saya akan mencari momentum pucuknya dan saya akan pensiun di
di sana. Jadi ya saya nggak mau disebut influencer karena emang kebetulan doang nge-influence. Tapi I don't like being called as an influencer kayak gitu. Lumayan lah dapat proyek endorse. Nggak, saya kalau proyek endorse saya nggak pernah terima satu proyek pun endorse walaupun segitu banyak. Saya endorse ketika saya pakai dan saya tahu itu bagus. Oke Heng, ada pertanyaan lagi? Waduh banyak banget nih sekarang nih. Silakan Mbak, silakan ke mic terdekat, ke belakang. Selamat siang, Ko Hengki. Kerasan dikit. Enggak nyala. Halo. Oke, selamat siang Ko Hengki. Perkenalkan, nama saya Mutia. Pertanyaan saya adalah sebagai karyawan korporat, menurut Ko Hengki bagaimana peluang untuk karyawan korporat seperti saya terjun menjadi trader ataupun investor di saham dan langkah awal untuk investor yang Ko Hengki akan sarankan, karena menurut saya kan saya retail untuk invest awal dan masih kerja korporat juga. Karena kan Ko Hengki aku sering tonton di podcastnya juga awalnya full time lawyer dan resign full jadi trader, gimana putusin itu. Thank you. Silakan Heng. Oke, thank you. Kalau misalnya masih full time, ya menurut saya nggak cocok jadi trader. Cocoknya kita nge-swing barang-barang yang smart money-nya masuk. Misal, dan saya lebih prefer, saya agak nggak setuju dengan orang-orang bilang, udah kita kerja dapat gaji beli banking merem aja. Iya merem, nggak kemana-mana kayak gitu kan. Gitu. Pas keseret, pas MSCI orang mau bilang fundamental is the best. Pas MSCI keseret juga loh kayak gitu. Jadi hard to say lah gitu ya kan. Jadi kalau saya sih tetap nge-swing tapi saham-saham konglomerasi yang cenderung slow dan fundamentalnya oke. Itu could be one of the best options yang bisa kamu coba explore. Misal kayak saham-sahamnya keluarga Thohir kayak gitu, konglomerasi Thohir itu kan smart money-nya itu masuk terus-terusan kayak gitu. Dan mereka naiknya pelan-pelan, koreksi sehat, naiknya pelan-pelan, koreksi sehat. Jadi kalau menurut saya sih untuk orang yang full time cari saham-saham yang seperti gitu. Follow smart money-nya tapi jangan terlalu volatile. Kita bisa lihat saham-sahamnya AAD, ADMR, emas dan segala macam. Even Adaro ya dia cenderung nggak berpengaruh dan cenderung naik. Kenapa? Karena emang mereka itu stylenya seperti gitu. Jadi cocok, sangat cocok untuk orang-orang kantoran. Tapi jangan iri kalau lihat orang gila Petro hari ini 20%, besok 20%, punya gue cuma 3%, lebih bagus dari banking kayak gitu. Nah jadi yang all I can say adalah ya cocoknya mungkin seperti kayak gitu. Oke. Oke Heng. Heng, kamu tuh kan membagikan ilmumu ya. Istilahnya kamu belajar ABCDE, kamu buatkan konsep, urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, misalnya volume price, broker summary, bid offer, lihat jumlah saham, jumlah pemegang saham, dan kamu bagikan ilmu kamu ini. Ya. Bisa saja ilmu kamu tuh jadi tidak menarik lagi. Istilahnya kamu bikin spaghetti tapi kamu kasih tahu cara bikinnya tuh merebus spaghettinya dulu, bikin sausnya, dan akhirnya diikuti smart money dan ilmu kamu tuh udah gak keren lagi. Bagaimana kamu untuk mengantisipasi hal itu? Saya nggak antisipasi sih gitu kan. Biarin aja kalau orang mau ikut ya silakan ikut. Karena saya merasa ada satu elemen adalah elemen terhadap keniatan dan semangat tarungnya ini. Orang bisa mengikuti semuanya tapi semua kembali ke dirinya lagi kayak gitu. Apakah dia kuat, mentalnya ada dan stylenya cocok atau nggak cocok. Jadi ya sebenarnya untuk antisipasinya atau dianggap nggak keren lagi ya saya nggak gitu peduli sih to be honest kayak gitu. Karena kan seperti ilmu teknikal ya, misalnya ada support resisten, habis itu dipelajarin semua orang pada mengaku tahu semua, tiba-tiba pindah ke Fibonacci, pindah kemana-kemana. Jadi ilmu-ilmu yang awalnya keren ketika sudah diketahui jadi tidak mujarab lagi kurang lebih.
Nanti baru mikir lagi. Kalau saya nanti baru mikir lagi. Karena kalau ada ilmu baru ya kita adaptasi lagi kayak gitu. Itulah the beauty of capital market. Either kamu adaptasi atau kamu selesai. Orang yang adaptasi dari fundamental pindah ke Konglo Stocks perform 2 tahun 3 tahun ini. Orang yang nggak adaptasi nggak perform. Dan orang yang nggak perform ngomongnya apa? Konglo scam, pairnya mahal, overvalued dan seterusnya. Jadi ya that's the beauty ya gitu. Jadi kalau ada ilmu baru ya update lagi. Kalau nggak update, nggak bisa update, ya udah kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Wah, kita cari ya mukanya trader-trader. Waduh, sampai ada nyalain lampu udah kayak konser Blackpink. Yaudah ya nyalain lampu tuh. Flash deh boleh. Udah sangat niat pakai flash. Cek. Oke. Terima kasih atas kesempatan buat bertanya. Perkenalkan, nama saya Alfikri. Saya pengen nanya, kan metode Kohengki ini kan follow the smart money. Nah, ketika kita udah menemukan smart money masuk nih ke satu emiten. Nah, kita itu bagaimana cara kita melihat best price untuk entry-nya? Karena biasanya kalau saya lihat dari emiten-emiten itu kan biasanya di markdown dulu. Nah itu kita ketika di markdown kan conviction kita kan berkurang gitu. Nah bagaimana cara Bro Hengki mengatasi tersebut? Terus kan kalau tadi base entry untuk base entry-nya sekarang base price untuk exit-nya itu bagaimana take profit-nya? Karena seperti yang kita tahu psikologis manusia kan nggak pernah puas gitu dengan profit yang segini. Oke, terima kasih. Silakan Heng. Oke, thank you pertanyaan. It's a good question. Kalau yang marking down segala macam, kita harus tahu yang kita follow smart money yang mana. Kalau smart money-nya rata-rata institusi yang pasif fund, mereka nggak masalah. Mereka mau beli, mereka beli 300 M. Bagi kita mungkin gede, bagi dia seuprit kayak gitu. Makanya kalau turun marking down nggak masalah. It depends wealth yang kamu follow. Kalau saya personally lebih suka follow wealth-nya lokal. Yang lokal lah gitu kan. Wealth tapi bukan institusi, tapi dia lokal. Bandar gitu maksudnya? Ya bukan bandarnya lah, tapi ya orang yang pintarnya gitu. Dia bukan bandar, dia big player aja. Dia suka main di lapak orang. Dan dia itu sangat agresif. Jadi dia makan barang udah kayak besok udah kiamat, hari ini nggak makan besok kiamat kayak gitu. Dimakannya luar biasa gila. Nah itu adalah big player yang suka saya follow. Jadi it depends on big player yang di follow siapa. Nah itu satu, itu tadi pertanyaannya. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Exit. Oh iya exitnya. Oke, manusia nggak akan puas. Ya lu follow dia, ya lu ngikut dia aja gitu. Kapan dia exit ya kamu ikut exit. Kayak dulu saya main saham PYFA. Saya follow RF-nya. Dia main dari bawah, dia hajar terus naik ke atas kayak gitu. Saya ngikutin PANI RF-nya gitu ya kan, Buana Capital. Dia kayak makan besok udah kiamat kayak gitu, nggak makan hari ini tuh dia udah stres banget gitu. Ya udah saya ngikutin dia dan dia kan keluarnya pelan-pelan, bertahap. Dia sekali makan let's say 500, total dia makan barang 500 sampai 700 miliar. Kalau dia makan 500 sampai 700 miliar, bisa nggak sih dia keluar sekali klik? Jawabannya nggak bisa. Dan distribusi yang baik adalah distribusinya pelan-pelan, biar average price distribusinya bagus. Kecuali dia satu kali klik langsung jualan, bisa nggak bisa, tapi harganya nggak bagus, buat apa? Mereka juga mau distribusi mereka mau distribusi in a good price. When mereka udah mulai distribusi, udah 30%, mulai distribusi konsisten, retailnya mulai suka, mulai pada FOMO, ya udah di momen itu kamu selesaikan kayak gitu. Exit aja semuanya. Dan kita lebih enak, dia masuk 500M, 700M, kita let's say 10%-nya 50M, 70M, kita klik aja beres kayak gitu. Oke, ada satu pertanyaan terakhir. Banyak banget. Oh 2 tangan tuh katanya Hengki 2 tangan ya. Dia dapat hack ya. Silakan.
Halo. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kenalin aku Raffi dari Bandung. Eh, Terima kasih Ko Hengki atas ilmunya. Aku juga sangat berterima kasih telah mengikuti Remora sekitar bulan September. Aku sangat cukup life changing buat aku dengan di umur segini. Gitu. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan yang aku pengen tanyakan. Yang pertama mungkin dari studi kasus Petro yang ketika tanggal 26 Januari saya membeli, tetapi kan itu ke log ARB di hari Selasa sama Rabunya itu tanggal 28 sampai 29 Januari. Karena SS sama YU-nya itu ngebuang besar-besaran. Nah pertanyaannya itu untuk yang pertama adalah, kan saya pengen jualan juga gitu, tapi sebagai retail kan, saya tidak bisa jualan. Nah di dalam kondisi itu, jika Ko Hengki menjadi saya, apa yang dilakukan? Pertama itu. Terus kedua, saya ingin bertanya juga, waktu tanggal 26 Januari kan itu ada live trading. Nah di sana itu jujur kan kurang memuaskan gitu untuk sesama member dan sebagainya. Untuk perasaan Ko Hengki itu ketika di posisi itu seperti apa gitu. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, saya mau tanya, kan tadi Ko Hengki menyebutkan soal Moonstock yang belum dipakai sama retail ataupun dibeli sama retail. Contohnya itu ya Supa. Tetapi kenapa dari Remora itu mengasih tahu Supa itu di Instagram ataupun di sosial medianya itu? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Heng. Oke, kalau yang pertama ya, kalau jadi kamu yang beli Petro ke log ARB dan posisinya retail gimana? Ya kalau aku jadi kamu ya udah pasrah aja, mau gimana lagi, orang tahu kamu nggak ada fasilitas apa-apa kan. Nah kalau kamu nggak punya fasilitas apa yang bisa kamu lakukan? Ya udah ke log ARB juga gitu. Terus yang kedua, yang ketika live trade, it turns out menjadi hal yang bagus. Kenapa? Karena kita beli BRMS, untung main kedua kali lagi rugi kayak gitu kan. Dan kita cut loss BRMS-nya. Bayangin kita nggak cut loss, itu ARB lagi loh kayak gitu. 2 hari ARB berturut-turut. Dan itulah bagian dari trading. Perasaannya gimana? Ya agak nggak enak lah. Cuman overall itulah trading gitu. There's nothing to hide. And poin yang saya berusaha proving adalah trading itu emang nggak gampang. Nobody says trading itu enak. Nobody says kalau misalnya trading itu klik-klik doang untung. Enggak, banyak banget data yang harus kamu pelajari. Dan ketika mempelajari semua data-data tersebut, kamu belum pasti dibayar. Jadi ibaratnya kamu kerja belum pasti kamu di reward something. Bisa aja kamu ngebayar, ngekeluarin duit sendiri. Jadi poinnya adalah, itulah market, itulah trading kayak gitu. Yang ketiga tadi. Yang kedua 26 Januari. Iya yang ketiga. Yang ketiga Supa. Oh yang ketiga Supa. Ya mereka mereka nggak akan tahu reasonnya kenapa. Kayak gitu. Mereka nggak tahu CC-nya kumpulin. Mereka nggak tahu PD-nya tukar barang ke CC-nya. Mereka nggak ngerti cara hitungnya juga. Dan mereka cuma jadi bisa Moonstock, palingan nggak naik 2 hari. Kayaknya bohong kayak gitu. Which is perbedaan adalah orang yang mau mengerti sama orang yang hanya mau tahu tikernya aja. Kayak gitu. Satu adalah can make it. Satu adalah ya make it for a while doang. Dan ujung-ujungnya orang yang kedua, orang yang mendapatkan sesuatu yang dia tidak deserve ya bentar lagi hilang kayak gitu. Itu yang jawaban yang bisa saya kasih sih. Oke, Heng, satu pertanyaan penutup dari saya karena waktunya sudah habis. Kamu saat ini memiliki beberapa peran lah setidaknya. Sebagai trader, sebagai teacher, dan ya influencer meskipun kamu nggak suka. Oke. Legacy apa yang ingin kamu tinggalkan dan sebagai apa? Wah pertanyaannya di luar pikiran saya nggak pernah mikirin. Legacy yang mau saya tinggalkan ya. Legacy yang mau saya tinggalkan adalah retail itu nggak boleh dipandang sebelah mata. Retail itu kuat dan kita bisa lihat kebanyakan saham yang 6 bulan ke belakang mulai dari saya start dari Juli, Agustus itu saham-saham yang retailnya masuk
mereka sangat membutuhkan retail-retailnya seperti kita. Kalau kita lihat ada chart ya, saya nggak tampilin, saya nggak siap dengan pertanyaannya. Chartnya itu institusi itu levelnya sideways. Money-nya institusi itu nggak berkembang banget. Money yang sangat berkembang jomplang jauh itu adalah retail kayak gitu. Retail bisa 3 kali itu lebih gede daripada institusi secara kumpulin semuanya gitu, volume semuanya. Oleh karena itu ya legacy yang mau saya tinggalkan adalah ya retail enggak dibodoh-bodohin lagi sih. Mungkin kayak gitu ya. Kalau secara persona retail saya cuma hanya pingin dikenal sebagai orang yang apa adanya gitu. Ya mau dianggap kekurangan, mau dianggap kelebihan, apapun, ya tapi apa adanya gitu. Saya mau dikenang sebagai orang yang jujur dan berintegritas gitu doang sih. Oke, terima kasih Heng. Thank Beri you. tepuk tangan kepada Hengki Adinata, founder Remora Trader dan juga Fortune Indonesia 40 Under 40 2026. Terima kasih Heng. Terima kasih banyak Pak Hendra. Wah, selalu ciamik nih Pak Hendra, ini menjadi moderator diskusinya seru sekali. Pak Hendra dan juga Bapak Hengki Adinata boleh berkenan berdiri Pak untuk pemberian token of appreciation dalam acara Fortune Indonesia Summit 2026. Dan kami silahkan kepada Bapak Hengki Adinata untuk berkenan menerima. Rekan-rekan media dan tim dokumentasi kami silahkan boleh melihat ke kamera. Izin mengarahkan 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Boleh dadah-dadah nanti kita ke kamera untuk mengambil video. Bapak berkenan? Oke, yang di sebelah sini 3, 2, 1. Iya boleh sambil dadah-dadah mungkin Bapak. Iya. Oke, so ladies and gentlemen please give a big round of applause. Di sesi yang sangat seru kali ini inside The Smart Money, Momentum Conviction and Executions. Terima kasih banyak kepada Bapak Hengki Adinata, founder Remora Trader. Terima kasih Pak atas insight-nya dan pengalaman menariknya. Kami silahkan.